Jadi kesimpulan saya, dari dasar-dasar itu loh saudara-saudaraku, maka Mas Beki semestinya bebas murni dari dakwaan maupun dugaan, bebas murni. Coba dasar-dasarnya sudah saya sampaikan. Harusnya apa? Mas Beki harusnya apa? Saya itu dari awal mengikuti yang tadinya saya ya 50% percaya, 50% saya tidak yakin. Tetapi ketika mengikuti fakta persidangan, ini geli gitu loh. Bebas murni, bebas Gus, harusnya bebas murni. Ya, ini berdasar, ini kan fakta sidang ya. Kita nggak mau melebih-lebihi, mengurang-urangi sebuah kronologis ya. Hasil dari persidangan. Ya harusnya bebas kan, harusnya bebas, betul, ya, ya. Bebas. Kalau ndak bebas berarti ada apa di balik semua itu, oke. Bebas Gus, iya bebas. Perasaanku nggak enak sama majelis hakimnya Gus, semoga saya salah. MSAT bebas murni, korban penuh halu, perlu dicek jiwanya. Perasaanku nggak enak iyo, jika tidak bebas tanpa syarat berarti hakimnya nggak beres. Oh, Hakim Agung yang terima suap dah tersangka Gus. Tahu nggak, saya kasih cerita fakta ya. Tapi alasan Anda dulu deh, komentar, nanti tak lanjutin lagi. Saya no komen karena tidak mendarai kasusnya, hanya sesuatu patut dicurigai Gus, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semoga senantiasa sehat selalu, amin. Tidak ada bukti Gus, ya. Alasannya dari dakwaan dan saksi aja sudah nggak jelas banget Gus. Dan ceritanya harus divonis bersalah Gus. Meskipun benar kayak kisah Nabi Yusuf, analisa saya gitu, melihat moral penegak hukumnya tahu sendirilah, ya memang sih. Terima kasih saudaraku telah memberikan alasan-alasan. Anda dengan seperti itu membantu saya juga untuk menganalisis. Oke, ya lalu saya lanjutkan ya teman-teman ya. Dakwaan dipatahkan oleh saksi dan dihadirkan JPU. Ya. Bila semua bukti invalid, seharusnya para pengacara Mas Beki menyerang balik dengan fakta-fakta yang tak bisa dibuktikan oleh pihak apa selama. Oh iya betul, nanti harus melapor balik ya. Lihat bukti fakta kayak gini, kalau nggak bebas berarti hukum di negeri ini sudah. Oke, sekarang begini saudaraku. Saya jujur sebagai orang yang mengawal pemerintah, saya adalah salah satu aktivis yang betul membela pemerintah karena saat itu banyak sekali yang merongrong terhadap pemerintah. Ya, semua orang mungkin banyak yang kenal saya ya. Saya adalah orang yang salah satu membela pemerintahan dari semua sisi serangan, isu, dan lain sebagainya. Saya adalah orang salah satu. Tetapi saya kok hari ini beranggapan Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Alasan saya sangat kuat. Dan fakta ini didukung setelah kejadian penggerebekan Siddiqiyah. Banyak sekali orang-orang sekarang mengkadrumkan saya malahan.
dianggap saya adalah kelompok dari sebelah, saya kelompok HTI, saya kelompok orang-orang yang so agamis, padahal kita tetap tidak pernah seperti itu. Dulu, sebelum kasus meledaknya Sidikiyah, teman-teman harus paham ya. Sebelum meledaknya kasus Sidikiyah, yang viral-viral apa sih? Yang kita tangani apa sih? Paling soal ormas yang radikal, paling soal intoleran, paling soal agama, paling soal terorisme. Betul tidak? Ini perlu, pemerintah ini perlu tegas. Negara itu jangan takut oleh kelompok-kelompok seperti itu. Tetapi kesini-kesininya, saudara-saudaraku, setelah terjadinya Sidikiyah itu teraniaya, lalu yang tanggung jawab siapa? Sudah virang. Yang namanya pencabulan belasan santriwati di bawah umur juga tidak ada. Fakta hukum saya bicara. Yang katanya Subeki ini begini begitu, tidak ada fakta hukum. Tidak ada. Ya apa? Lah, lalu saat dulu itu Mbak Yai, saya masih terngiang ya, waktu Mbak Yai itu pernah digerebek dan Mbak Yai itu berpesan, kembalilah ke tempat masing-masing demi Indonesia Raya, jangan dibuka di sini. Lalu ada yang teriak, pokoknya buka Pak, buka, mana Subekinya, mau ditangkap kan, dengan ratusan personil. Saya sangat sayangkan itu, walaupun itu adalah SOP. Saya sangat sayangkan itu, walaupun itu SOP. Seandainya saya nggak punya hak, ini di luar SOP ya kan. Walaupun seandainya itu sudah sesuai dengan SOP, tapi semenjak kasus itu terkesan dipaksakan, rame media langsung sedunia. Akhirnya apa saudaraku yang terjadi? Besok kasus Sambo. Setelah Mbak Yai bilang waktu digerebek, ini fitnah, ini rekayasa. Itu Mbak Yai sebelum rame itu. Setelah itu keluar meledak kasusnya Sambo. Kasusnya Sambo apakah nggak rekayasa? Rekayasa. Seolah-olah apa? Allah itu menunjukkan sesuatu. Nih, kata Allah ini seandainya ini kan halusinasi saya saja ya, tetapi silakan Anda telaah ya. Allah tahu bahwa ini semua skenarionya Gusti Allah. Tetapi Allah juga memberikan tanda-tanda supaya umatnya ini mau berpikir. Manusia-manusia yang diciptakan sama Allah dengan dikasih pikiran, ini supaya berpikir, sesungguhnya itu kasusnya Putra Kiai Jombang itu rekayasa. Nih tak kasih contoh biar kamu bisa mikir. Deweng, Allah bukakan itu aib seorang Sambo. Kasusnya adalah rekayasa. Supaya apa? Kita semuanya diarahkan supaya untuk berlogika. Oh iya. Jadi khatamullah ini seandainya kata Allah begini. Ini lu biar mikir nih katanya. Lu biar mikir bahwa kasusnya Putra Kiai Jombang itu supaya kamu mikir biar ini sama kasusnya kayak Sambo. Dikasih contoh tuh kasus Sambo. Bang. Coba bayang no. Masuk logika tidak? Sebelum kasus meledaknya Sidikiyah, teman-teman harus paham ya. Sebelum meledaknya kasus Sidikiyah, yang viral-viral apa sih? Yang kita tangani apa sih? Paling soal ormas yang radikal, paling soal intoleran, paling soal agama, paling soal terorisme. Betul tidak? Selama ini artinya ini perlu, pemerintah ini perlu tegas.
negara itu jangan takut oleh kelompok-kelompok seperti itu. Tetapi kesininya saudara-saudaraku, setelah terjadinya Sidikiyah itu teraniaya, lalu yang tanggung jawab siapa? Sudah virang. Yang namanya pencabulan belasan santriwati di bawah umur juga tidak ada. Fakta hukum saya bicara. Nih, kata Allah nih seandainya ini kan halusinasi saya saja ya, tetapi silakan Anda telaah ya. Allah tahu bahwa ini semua skenarionya Gusti Allah. Tetapi Allah juga memberikan tanda-tanda supaya umatnya ini mau berpikir. Manusia-manusia yang diciptakan sama Allah dengan dikasih pikiran, ini supaya berpikir. Sesungguhnya itu kasusnya Putra Kiai Jombang itu rekayasa. Nih tak kasih contoh biar kamu bisa mikir. Deweng, Allah bukakan itu aib seorang Sambu. Kasusnya adalah rekayasa. Supaya apa? Kita semuanya diarahkan supaya untuk berlogika. Oh iya. Jadi khatamullah ini seandainya kata Allah ini lu biar mikir nih katanya, lu biar mikir bahwa kasusnya Putra Kiai Jombang itu supaya kamu mikir biar ini sama kasusnya kayak Sambu. Dikasih contoh tuh kasus Sambu, blang. Coba bayang mau masuk logika tidak?